Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut soal pengungkapan sindikat oli palsu, kita bergabung dengan Kanit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat AKP Edi Budi Wibowo. Selamat siang Pak Edi. Ya, sore Pak. Selamat siang. Oke, Pak Edi, ini bagaimana pengungkapan awalnya terkuak begitu ya, mengingat ini sudah dari tahun 2023. Baik, terima kasih. Untuk awal mulanya kita dapati laporan informasi dari masyarakat. Kemudian kita melakukan penyelidikan. Setelah kita temukan di TKP, terdapat praktek pembuatan oli palsu, yang mana dikemas menggunakan berbagai jenis merek yang terkenal di pasaran. Seperti itu. Ya, Pak Edi, ini tadi sempat dikatakan bahwa ada beberapa wilayah begitu ya untuk peredarannya seperti di daerah Jakarta Barat, Tangerang, kemudian Bekasi. Apakah hanya daerah itu saja mengingat memang keuntungan ini mencapai miliaran rupiah? Baik Pak, untuk sementara hasil pemeriksaan saat ini beredarnya untuk oli tersebut di 3 tempat, yaitu Bekasi, kemudian Tangerang, dan seputaran Jakarta. Ya, kemudian untuk olinya sendiri, apakah ini masih beredar di wilayah ketiga tersebut atau seperti apa? Udah ditarik peredarannya? Sementara ini untuk hasil dari proses penyidikan, kita sudah mendatangi beberapa tempat-tempat, kemudian kita lakukan penarikan, dan kita melakukan pengecekan juga terhadap mana-mana saja tempat yang sudah dilakukan penjualan, yang sudah didistribusikan oleh para pelaku. Ya, kemudian bagaimana dari pihak kepolisian sendiri, apakah sudah memetakan toko-toko mana saja yang mendapat kiriman dari oli palsu, kemudian apakah akan dikenakan sanksi terhadap penjual oli palsu ini? Sementara kita akan melakukan penindakan, yaitu menarik barang-barang tersebut. Jika dia mengetahui, kita akan melakukan tindakan tegas. Seperti itu, Pak. Ya, artinya ini ada kemungkinan bahwa polisi akan mengungkap gitu beberapa daerah lainnya selain ketiga daerah tersebut, dan di toko-toko yang kemungkinan besar ini menjadi tempat penjualan dari oli palsu itu? Sementara kita masih melakukan proses penyidikan intensif, kita upayakan untuk bisa melakukan pengembangan tempat lainnya. Oke, terkait dengan edukasi buat masyarakat begitu ya, dari adanya kasus oli palsu ini, bagaimana bisa mencegah dari agar masyarakat ini tidak terkena ataupun juga adanya oli palsu yang beredar di sekitar? Baik Pak, kalau dari kami, pihak kepolisian, kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk lebih teliti dalam melakukan pembelian oli kendaraan bermotor. Pastikan dulu keaslian produk dengan melihat tekstil resmi yang tertera pada kemasan. Kemudian kami mengharapkan kerjasama dari seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi praktek ilegal yang memproduksi, mengedarkan, dan memperdagangkan oli palsu dengan cara melaporkan kepada pihak kepolisian. Oke, terakhir Pak Edi, bagaimana dengan sanksi yang dikenakan kepada para pelaku pembuat oli palsu ini? Baik Pak, dari 4 tersangka yang sudah kita amankan, kita jerat dengan pasal 120 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dengan ancaman pidana penjara 5 tahun, kemudian denda 3 miliar, kita lapis dengan pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara dengan pidana denda paling banyak 5 miliar, dan kami lapis juga pasal 62 junto pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Di situ pidana penjara paling lama 5 tahun, denda paling banyak 2 miliar. Pak Kanit, untuk memastikan apakah ini ada kemungkinan tersangka akan ditetapkan kembali gitu, tersangka lain akan ditetapkan, dan kemudian bagaimana dengan prosedur dari pencarian yang akan dilakukan pengembangan kasus ini?
Baik Pak, kita akan pastinya melakukan pemeriksaan secara intensif, mendetail terhadap jaringan-jaringan yang di atasnya, kemudian kepada siapa dia melakukan penjualan. Setelah itu kita upayakan untuk pemberkasan, kita lengkapi, kita segera proses ke kejaksaan. Baik, pendalaman masih terus dilakukan oleh kepolisian. Terima kasih Kanit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat AKP Edi Budi Wibowo untuk waktunya dalam NTV Crime. Selamat bertugas kembali.